got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam kepada penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andini Nabila Putri dengan MPM F0H024039. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu Angkatan 2024. Izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Sebagai salah satu varietas bahasa Melayu, bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan pada 8 Agustus 1945. Meskipun sebagian besar warga Indonesia menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lingual frasa, yaitu bahasa pergaulan yang menyatukan berbagai suku dan budaya. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti simbol kebanggaan, alat komunikasi antar budaya, dan pemersatu bangsa. Selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa negara yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, serta pembangunan nasional. Bahasa Indonesia juga berperan dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta menjadi media massa dalam penyebaran informasi. Sejarah bahasa Indonesia sebagai turunan dari bahasa Melayu dimulai pada abad 7 Masehi, ketika bahasa ini digunakan di Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu terus dikembangkan. Pada 1928 diumumkan sebagai bahasa pemersatu dalam Sumpah Pemuda sebagai langkah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sikap bahasa atau language attitude merujuk pada posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa, baik bahasa sendiri maupun bahasa orang lain. Sikap ini bisa berupa perasaan bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa, atau masyarakat pemakainya. Sikap bahasa dapat terjadi pada individu maupun kelompok, baik yang dwi bahasawan maupun multi bahasawan, dan dipengaruhi oleh persepsi sosial serta budaya terhadap bahasa tertentu. Terdapat beberapa ciri sikap bahasa seperti kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa. Sikap bahasa juga memiliki komponen kognitif, afektif, dan konatif yang mempengaruhi perilaku berbahasa seseorang. Sikap terhadap bahasa Indonesia bersifat positif dengan cara menggunakan bahasa secara berhati-hati dan mengoreksi kesalahan atau negatif seperti lebih bangga menguasai bahasa asing dan meremehkan bahasa Indonesia. Menjelajahi dunia pustaka melalui berbagai sumber referensi digital membuka akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi dari berbagai bidang. Dengan adanya perpustakaan digital, e-book, jurnal online, dan database akademik, kita dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan tanpa batasan waktu dan tempat. Sumber referensi digital ini menyediakan berbagai materi, mulai dari buku, artikel, hingga laporan riset yang mendukung kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan diri. Keuntungan utama dari eksplorasi pustaka digital adalah kemudahan dalam menentukan informasi yang dibutuhkan dengan fitur pencarian yang efisien. Selain itu, informasi yang tersedia seringkali lebih terkini dan dapat diakses secara interaktif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan keandalan dan kualitas informasi yang ditemukan tersebut, mengingat banyaknya sumber yang tidak terlalu terjamin akurasinya di dunia maya. Presentasi ilmiah adalah cara penyampaian informasi atau penelitian kepada audiens dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan, hasil riset atau temuan ilmiah.
Presentasi ini biasanya dilakukan dengan konferensi, seminar, atau pertemuan akademik dengan format yang sistematis dan berbasis data. Dalam presentasi ilmiah, presenter harus mampu menjelaskan topik dengan jelas dan mendalam, menggunakan bahasa yang tepat dan mendukung pemahaman audiens. Visualisasi data seperti grafik, tabel, dan diagram sering digunakan untuk mempermudah pemahaman dan menarik perhatian audiens. Untuk menghasilkan presentasi ilmiah yang efektif, penting untuk mempersiapkan materi dengan baik, menyusun poin-poin utama, dan menyajikan informasi secara logis. Penggunaan slide atau media visual lainnya dapat membantu memperjelas presentasi ilmiah. Selain itu, presenter harus siap untuk menjawab pertanyaan atau memberi klarifikasi jikalau audiens membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dengan penyampaian yang terstruktur dan komunikatif, presentasi ilmiah dapat menjadi sarana yang efektif dan menyebarkan pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang ilmiah. Mendesain proposal kegiatan merupakan langkah awal yang penting dalam merencanakan suatu proyek atau kegiatan. Proposal ini berfungsi sebagai rencana penulisan untuk menjelaskan tujuan, latar belakang, dan rencana tindakan dari kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga mencakup detail seperti anggaran, sumber daya yang dibutuhkan, dan waktu pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan. Penyusunan proposal yang baik memerlukan analisis yang matang agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan harapan. Penting untuk menyusun proposal kegiatan dengan struktur yang jelas dan terorganisir, dimulai dari pendahuluan yang menggambarkan latar belakang dan tujuan kegiatan, diikuti dengan metodologi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, proposal harus mencakup evaluasi hasil yang diharapkan, serta rincian anggaran yang transparan untuk mendukung keberhasilan kegiatan. Dengan desain yang matang, proposal ini akan menjadi alat yang efektif dalam memperoleh persetujuan, dukungan, atau pendanaan dari pihak yang berwenang. Melaporkan atau mempresentasikan hasil kegiatan adalah langkah penting dalam siklus suatu proyek. Laporan bertujuan untuk mendokumentasikan pencapaian, evaluasi, dan analisis kegiatan, mencakup tujuan, metode, hasil, dan tantangan yang akan dihadapi. Penyusunan laporan yang jelas dan sistematis mempermudah pemahaman bagi pihak yang berkepentingan. Setelah laporan selesai, presentasi kepada audiens seperti pimpinan atau sponsor harus dilakukan dengan cara yang menarik, menggunakan visualisasi data untuk memperjelas pencapaian yang akan dicapai. Presenter juga perlu siap menjawab pertanyaan dan menekankan poin-poin penting agar hasil kegiatan dapat diterima dengan baik. Mendesain proposal penelitian adalah langkah awal yang penting dalam merencanakan dan mengorganisir penelitian. Proposal ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan penelitian, latar belakang masalah, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, proposal juga mencakup kerangka teori, hipotesis jika ada, serta pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Desain dan jelas yang terstruktur dalam proposal penelitian sangat penting untuk meyakinkan pihak yang berkepentingan, seperti lembaga pendanaan atau pembimbing. Bahkan, penelitian ini layak untuk dilakukan atau tidak. Proposal penelitian juga harus mencantumkan rencana waktu dan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan penelitian, serta cara-cara yang akan diterapkan untuk menganalisis data yang diperoleh. Kejelasan dalam penyusunan proposal akan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai proses dan hasil yang diharapkan. Dengan proposal yang solid, penelitian yang dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, efisien, dan dapat menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang-bidang yang diteliti. Melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian adalah tahap penting untuk menyampaikan temuan kepada pihak yang berkepentingan, seperti rekan penelitian, pembimbing, atau lembaga pendanaan. Laporan penelitian berisikan ringkasan dari seluruh proses penelitian, termasuk latar belakang, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta analisis dan kesimpulan. Laporan yang baik harus berterstruktur dengan jelas dan memberikan bukti yang kuat untuk mendukung hasil serta menyertakan rekomendasi atau implikasi dari temuan tersebut.
Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami dan menilai kualitas penelitian secara menyeluruh. Setelah laporan selesai, langkah berikutnya adalah mempresentasikan hasil penelitian kepada audiens. Presentasi ini harus disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami menggunakan visualisasi data, seperti grafik dan tabel untuk mendukung penjelasan. Presenter perlu mengomunikasikan poin-poin utama temuan penelitian secara jelas, serta siap menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan yang lebih lanjut jika diperlukan. Presentasi yang efektif akan memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menerapkan dalam praktik. Menulis artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian merupakan langkah penting untuk membagikan temuan penelitian kepada komunitas akademik. Artikel ilmiah harus disusun secara sistematis, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan masalah penelitian, diikuti dengan metodologi hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Dalam menulis, penting untuk memastikan bahwa artikel disajikan dengan bahasa yang jelas, objektif, dan didukung oleh data yang valid, agar dapat diterima di jurnal atau konferensi ilmiah. Setelah artikel ilmiah selesai ditulis, langkah selanjutnya adalah mempresentasikannya di hadapan audiens, seperti dalam konferensi atau seminar. Presentasi harus disampaikan dengan cara yang menarik, menggunakan visualisasi data seperti grafik atau tabel untuk memperjelas hasil penelitian. Presenter juga harus siap untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan tambahan agar audiens dapat memahami kontribusi penelitian secara mendalam. Dengan presentasi yang efektif, artikel ilmiah dapat memperoleh perhatian yang lebih luas dan memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Tadi saya awali dengan pantun dan saya tutup juga dengan pantun. Siang-siang beli agar-agar, bikinnya di rumah si Akum. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.